Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita jumpa lagi untuk melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan kemarin dulu. Saya rasa kita hari ini akan membahas mengenai Apa sebentar. temanya kali ini? Temanya adalah kelanjutan. Sebenarnya Hmm, yang beberapa hari lalu kita temanya tuh gempa tidak membunuh. oke, Mungkin sambil saya lihat tema kita hari ini, Endun coba terangkan apa sih oke. sebenarnya maksudnya gitu. Jadi maksud dari gempa tidak membunuh adalah itu bukan apa kata-kata Bunawas ya, tetapi maksudnya adalah korban itu meninggal karena tertimpa reruntuhan. Intinya setelah kita tahu ilmunya tentang penyebab gempa, lalu kedua, hindari hal-hal yang bisa mengakibatkan kecelakaan fatal atau bahkan kematian ya, yaitu jauh dari reruntuhan, baik itu bangunan, pohon, tiang dan serupanya gitu. Jadi Ya, setiap ada gempa, cari perlindungan di tanah yang lapang atau jauh dari reruntuhan. Intinya begitu. ya betul. Oke, Terima kasih. lanjut nih. Nah, yang kedua ini kita akan membahas mengenai eh, gelombang, magnitudo dan Intensitas gempa ya. intensitas gempa. Ya, Oke. betul. Jadi gempa itu memiliki gelombang, Mhm. kemudian memiliki kekuatan, magnitud, dan juga intensitasnya gitu. Hampir mirip dengan audio, ada Oh, oke. magnitudonya, ada gelombangnya gitu, wave berupa gelombang ya. Ya. Oke, untuk kalau gitu kita mempercepat aja Ki ya, biar nggak kelamaan ya. Mhm. Karena biasa kalau awal-awal tuh pembukaannya banyak memang kan. Oke, teman-teman, kita kan sering dengar ya skala Richter, gempa dengan kekuatan sekian skala Richter. Tetapi juga kita perlu mengetahui tentang MMI, yaitu intensitas akibat kerusakan yang diakibatkan oleh gempa ya. Apa sih sebenarnya tuh gelombangnya gempa, kemudian magnitudonya, serta intensitasnya. Untuk lebih jelasnya kita nonton videonya aja Ki. Magnitude and intensity are both related to the size of an earthquake, but they each measure different aspects. Magnitude, which measures the energy released at the source of the earthquake rupture and is calculated using measurements from seismic instruments, is one single value. Seismic intensity, which is the measurement of the strength of shaking at a specific location, determined from effects on people, human structures, and the natural environment, produces. Oke, jadi ini ya, magnitude versus intensity atau intensitas. Magnitude itu satu ukuran ya, dilakukan oleh alat yaitu yang bernama seismograf. Kemudian intensitasnya ini bisa berbeda-beda atau MMI-nya ya, tingkat kerusakan yang ditimbulkan ini berdasarkan jarak dari epicentrum gempanya itu. Jadi sekarang teman-teman tahu ya bahwa magnitude itu besarnya kekuatan di pusat gempa, kemudian intensitasnya kerusakan yang diakibatkan. Semakin jauh dari Pusat. pusat gempa, tentunya kerusakannya relatif lebih kecil dibanding yang berada di dekat radius pusat gempa. Lanjut ya. Ya. Densities in different locations. Thus, unlike earthquake magnitude, which is the same for all locations, the seismic intensity you feel depends on where you are. Intensity is mostly controlled by three factors: magnitude, how big the earthquake was; distance from the hypocenter, intensity varies from place to place; and the local rock and soil conditions. Oke, jadi ada tiga faktor utama yang menentukan intensitas gempa. Pertama, magnitude, berapa besarnya. Kemudian jarak dari hipocenter, jarak dari pusat gempa. Kemudian batuan dan lapisan tanah di mana gelombang gempa itu merambat ya. Ini tiga faktor yang mempengaruhi intensitas gempa. Lanjut. Magnitude and intensity by using a light bulb as an analogy. The light bulb represents the location within the earth called the hypocenter, where the earthquake begins. The magnitude or size of an earthquake is like the wattage of a light bulb.
Just as the wattage represents the amount of power of the light bulb, the magnitude is related to the total amount of energy released by the earthquake source. The intensity, or shaking level, is like the amount of light from a light bulb at any spot in a room. A small light bulb in one area of a room will make that area bright, high-intensity light, but it will leave the distant areas of the room dim with low-intensity light. Jadi kalau analoginya dengan bola lampu itu magnitudenya adalah berapa besar wattnya lampu itu atau berapa besar skala magnitud dari sebuah gempa. Kemudian intensitasnya itu di angka 9 ini misalnya, tentu akan lebih terang kalau analoginya lampu. Kemudian 8, 6 jauh dan dari 5 pusat. makin jauh dari pusat, tentunya intensitasnya atau dampak kerusakannya makin berkurang atau relatif lebih kecil dibanding yang di pusat. Lanjut ya. A given earthquake has only one magnitude, but will produce different intensities of ground shaking, as shown on the USGS Did You Feel It intensity maps. Oke, jadi kembali dulu ke layar Ki. Oke. Itu mengenai intensitas, intinya pada dampak kerusakan akibat gempanya ya. Kalau magnitud kekuatan gempanya. Dan juga sorry, tambahan lagi, MMI itu juga dirasakannya seperti apa gitu sama manusia sebetulnya gitu kan. Did you feel it? Itu dilakukan riset yang sangat mendalam oleh USGS, Iya. BMKG-nya Amerika lah. Itu jadi mereka memberikan skala ya, berapa skalanya, terus kerusakannya seperti apa berdasarkan riset mereka. Kalau teman-teman udah download BMKG, nanti di situ ada keterangan gitu. Selain magnitudo, biasanya dilakukan dengan skala Richter, sementara MMI-nya itu antara Angka skala Romawi. 1 sampai kalau nggak salah 5 atau 9 10 ya. apa 10 gitu. Iya, itu nanti kita kelihatan gitu. Nanti ada deskripsi yang diberikan oleh Iya. BMKG juga gitu. Modified Mercantile Intensity kalau nggak salah singkatannya. Intinya intensitasnya lah, kerusakan, dampak kerusakannya itu seberapa besar gitu ya. Mempelajari tentang gelombang gempa ya. Ada dua gelombang gempa, yaitu body wave, gelombang body, kemudian ada surface wave, gelombang permukaan. Ini yang kita rasakan itu gelombang permukaan. Kita lihat videonya supaya lebih jelas. An earthquake is a short, elastic motion in the Earth's crust. The most common type of earthquake is the tectonic earthquake, caused by the movement of tectonic plates. This occurs along plate boundaries. The strongest earthquakes are triggered by the collision of two tectonic plates. Tectonic earthquakes occur when tension in colliding tectonic plates has accumulated to a point where the resulting stress exceeds the plate's resistance and their ability to deform. The tension is released suddenly, just like when a stick. Oke, ini jadi kita yang kemarin itu kita sudah mengetahui ya beberapa pemicu dari gempa. Lanjut. Breaks. Then it spreads out in all directions in the form of waves. The point of origin of an earthquake, where permanent deformation occurs, is called the focus or hypocenter. The point on the Earth's surface nearest to the focus is the epicenter. Jadi hipocenter itu pusat gempa di dalam bumi, kemudian epicentrum yaitu pusat gempa di permukaan garis lurusnya ya. The greatest strength and destructive power. The distance between the hypocenter and the epicenter is the focal depth of the earthquake. The energy released in the focus, or hypocenter, spreads in the form of waves. These waves travel through the interior of the Earth and spread out in all directions. They are called body waves. Jadi ini yang dimaksud body waves, ada 3 gelombang ya. Yaitu yang pertama adalah primary wave, gelombang utama, ini cepat menjalarnya. Biasanya cepat tercatat oleh alat seismograf. Kemudian ada juga gelombang secondary wave-nya. Ada yang berjalan seperti kalau
tali tambang dihentakkan itu ya, naik turun. Kemudian ada yang meliuk-liuk seperti ular ya. Jadi ada 3 jenis gelombang di dalam body wave. Body waves, longitudinal and transverse waves. Their names derive from the direction in which the particles move. The speed of longitudinal waves is higher, so they are the first waves to be detected by instruments. That is why they are called P waves, that is, primary waves, while transverse waves are called S waves, that is, secondary waves. Waves traveling along the surface of the Earth are called surface waves. They result from the interference of the P waves with the S waves. Surface waves travel at lower speeds than body waves, but their amplitude is greater. They cause the Nah, kalau yang di permukaan tidak ada primary wave ya, adanya secondary wave. Ada yang berjalan seperti tali yang dihentakkan naik turun, kemudian juga ada yang seperti ular ya, meliuk-liuk gitu. Nah, ini walaupun kecepatannya pelan, tetapi magnitudenya atau amplitudenya itu besar ya, sehingga mengakibatkan kerusakan untuk gedung-gedung. Several thousand earthquakes occur daily on Earth. Most of them are so weak that they can only be detected by instruments. These instruments, called seismographs, measure and record the ground motion caused by seismic waves during an earthquake. A seismograph consists of a base fixed to the ground, a paper roll rotating on a cylinder attached to the base, and a weighted pen attached to a frame with a spring. The modified Mercalli scale, or MM, classifies earthquakes based on their intensity. This 12-degree scale shows the effects of an earthquake at a given location. The Richter scale is based on instrumental measurements. It indicates the amount of energy released during an earthquake, i.e., the magnitude, measured by seismometers. Each unit increase in the Richter scale represents a 32-fold increase in the energy released. Although today we have a thorough knowledge of seismic regions and the nature of earthquakes, it is still impossible to predict the exact time an earthquake will occur. Nah, ini dijelaskan ya, walaupun ilmu pengetahuan, para ahli dan alat-alat juga, namun belum bisa ditentukan tepatnya kapan, di mana, dan berapa besarnya sebuah gempa. Diprediksi bisa, tetapi berapa besar, kapan, dan di mananya itu masih belum ya. The body wave. The fastest wave is called a P wave, or primary wave. It moves between 4 to 7 kilometers per second, depending on the day. Nah, ini kecepatan gelombang primer bergerak seperti pegas ya, maju mundur 4 sampai 7 km per detik, kecepatannya luar biasa ini. A P wave is a compression type wave. Rocky material in its direction of travel compresses, then expands as the wave passes. A P wave is similar to a wave traveling through a spring. The coils compress and expand in the direction the wave is traveling. The second type of body wave is called an S wave, or secondary wave. It travels at about 2 to 5 kilometers per second through rock, about half. Ini S wave bergerak relatif lebih lambat ya daripada primary wave, 2 sampai 5 km per detik. Bergeraknya seperti tali yang dihentakkan naik turun. Rocky material in its path moves up and down, or side to side, perpendicular to the direction of the wave's travel. An S wave is similar to a wave traveling along a piece of rope. The wave moves along the rope by moving a section of the rope up, then down. Surface waves are slower than body waves. There are 2 types of surface waves. A love wave causes Nah, ini yang meliuk-meliuk seperti ular di permukaan ya, gelombang secondary wave itu namanya love waves. Itu nama orang, itu nama penelitinya. Siapa Bukan love love itu? kita ya. Bukan.
perpendicular to its direction of travel. It can cause damage by breaking roads and pipes. The second type of surface wave is called a Rayleigh wave. Nah, ini yang kedua namanya Rayleigh wave. Ini juga nama seorang ahli ya, diabadikan Rayleigh, gelombang Rayleigh. The earth up, forward, down, and back in a circle. It can cause damage by knocking buildings off their foundations. Jadi yang Rayleigh wave ini, gelombang Rayleigh naik turun itu disentak-sentak itu bahkan bisa mengangkat fondasi rumah ya, rumah yang kurang kuat tentunya. Earthquakes. Combinations of log and Rayleigh waves cause the most destruction because the ground shakes up and down and side to side. Nah, yang paling berbahaya kalau dua kombinasi gelombang itu, yang meliuk-liuk seperti ular sama yang naik turun itu ya. Rayleigh dan love waves itu gabungan keduanya, selain digoyang kanan kiri juga naik turun gitu. Ini yang paling berbahaya. Jadi Iya. gitu Ki. Kita kemarin sudah mempelajari kenapa gempa terjadi, kemudian gelombang gempanya, ukuran besarannya gempa sama intensitas kerusakannya. Iya. Jadi yang di permukaan itu biasanya kadang orang suka bilang gempa susulan berbahaya. Coba Kiki ceritain pengalamannya waktu di Lombok Oh dulu. iya. Sebetulnya kejadian yang saya alami adalah saya merasakan kedua macam tadi. Jadi gelombang yang di permukaan itu yang seperti ular dan seperti tali apa yang naik turun sama yang bergelombang seperti itu. Sementara rumah keluarga di Jangkuk adalah rubuh di depan mata saya pada gempa susulan entah yang keberapa kali itu. Sementara kita udah beberapa hari di Lombok sebetulnya itu ya, dan meruntuhkan bangunan yang masih berdiri kokoh. Pagi-pagi saya masih mandi di kamar mandi di situ, tetapi siang harinya dengan gelombang yang seperti kita naik kuda gitu, saya bilang saya baru ngerasain sih gempa yang seperti itu, yang naik turun kayak gitu, dan itu benar-benar merusak sih di depan mata saya gitu. Jadi teman-teman ya, begitu terasa pertama jangan diabaikan, segera keluar mencari perlindungan jauh dari reruntuhan, karena gempa tidak membunuh, reruntuhanlah yang membunuh tuh. Ya, betul. Kemudian juga tadi contohnya tuh Kiki merasakan itu ya, rumahnya sampai rubuh waktu di Lombok. Saya saat itu sedang Di di perjalanan di dalam mobil, nggak kerasa karena mungkin suspensi Jalannya mobilnya juga bagus ya, jalannya jelek, nggak kan? ini, terus jauh juga kan dari jarak epicenternya gitu. Nah, dari semua itu kita bisa ambil pelajaran bahwa kalau begitu terjadi model gempa macam apapun, mau yang naik turun modelnya love waves ataupun yang berliuk-liuk seperti ular, Rayleigh, itu kita segera keluar. Dan kalau rumah sudah retak-retak, bagusnya seperti di Lombok. Warga Lombok itu pinter. Begitu gempa, rumahnya udah retak-retak, mereka tidurnya di pekarangan. Kebetulan juga Kita masih juga luas tidur. ya, kita tidurnya di pekarangan juga. Ya. Tipsnya apa nih? Mau tentang apa? Tentunya Tentang hari ini apa? Atap aja ya. Atap sama dinding. Ya, di part 1 kita sudah membahas tentang kerusakan-kerusakan. Jadi saudara-saudara kita yang rumahnya rubuh kemudian akan membangun kembali, kami mendoakan agar pembangunannya segera cepat terlaksana. Dan saran kami kalau membangun, jangan lupa tanyakan dengan tukang insinyur. Waktu dulu pengalaman kami, saya bersama teman-teman di CRS di Aceh membangun itu diperbaiki model tradisional. Ada namanya batu salaman. Jadi batu batanya itu di sudut tembok dia begini aja, nggak pakai beton, bukan beton, kolom gitu kan, yang besi-besi itu. Jadi besinya saling kait gitu. Tujuannya apa? Nggak ada rumah tahan gempa, rumah anti gempa nggak ada. Yang ada adalah rumah tahan gempa. Maksudnya ketika gempa terjadi, dia tidak mengambrukkan atau merubuhkan, menindihi penghuninya di dalam. Jadi ada ruang lah untuk merayap keluar. Itu rumah tahan gempa. Punya teknik tersendiri. Jadi
rekan-rekan kita yang tukang insinyur, pemborong, segeralah mulai melakukan pembangunan sesuai standar rumah tahan gempa. Kemudian juga yang paling penting ini Ki, atap. Iya. Memang pertama kalau orang tua zaman dulu, orang tua kita kan pakai kuda-kudanya itu yang apa namanya dari kayu iya, kan, betul. kuat. Kayu sekarang pun mahal harganya. Kemudian gentengnya juga genteng yang berat-berat. Sekarang bisa dicoba dengan baja ringan, karena selain ringan tentunya sesuai namanya juga ketika ambruk tuh tidak terlalu parah. Kemudian gentengnya sendiri dibuat yang ringan-ringan juga, dari baja ringan juga lah, walaupun capek mungkin ya setiap 2 atau 3 tahun diganti karena bocor, tapi lebih baik memilih yang itu kalau daerah lokasi area teman-teman tuh domisilinya di tempat rawan gempa. Dan Satu hal lagi boleh nambah nggak? boleh. Kadang-kadang kita di daerah itu kan punya kearifan lokal, punya bangunan-bangunan tradisional yang percaya, saya yakin benar kalau misalnya bangunan itu ada, bangunan itu yang paling tahan terhadap gempa Iya. gitu loh. Contohnya di Lombok, di Palu, itu semua yang tradisional yang udah dari zaman dulu nggak apa-apa Iya. gitu, miring-miring dikit lah. Ya. Ya, Itu karena mungkin orang-orang tua kita zaman dulu, leluhur kita mengambil pelajaran dari itu. iya, Jadi di Nias juga begitu. Mereka waktu ketika air laut surut, gempa air laut surut itu mereka nggak ada yang berani ke pantai, segera naik ke puncak bukit. Dan rumah-rumah mereka sistem penguatannya itu sangat bagus sekali, padahal dari kayu, tapi mereka belajar tentang gempa itu. Iya. Sama juga kayak di Jepang juga dari rumah dari kayu. Betul. Intinya rekan-rekan yang tukang insinyur, para pemborong rumah, ayo kita pikirkan keselamatan dari penghuni, di mana teman-teman nanti akan membangun rumah baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Utamakan keselamatan rumah yang tahan gempa. Dari saya segitu dulu Ki. Ada Oke. sambungan lagi nggak? Cukup sekian dulu, kita Kalau gitu nanti bisa akan ditutup. lanjutkan dengan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sosialisasi Tas Siaga Bencana Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 51 Yonif Rider 700 Pengurus Daerah 14 Hasanuddin. Yang pertama kita siapkan adalah tas siaga bencana. Tas ini harus yang kokoh, kuat, dan cukup untuk barang-barang yang diperlukan. Selanjutnya, terpal. Terpal berukuran 2 x 3 meter. Taplak. Lalu ada sarung atau selimut. Jas hujan. Alat mandi. Alat mandi terdiri dari sabun, sikat gigi, pasta gigi, dan juga sampo. Selain itu, harus disediakan kanebo sebagai pengganti dari handuk. Selanjutnya ada baju ganti. Bagi yang beragama muslim bisa menyediakan mukena, sendal jepit, tempat minum, alat makan yang terdiri dari sendok dan garpu, obat-obatan pribadi, dan P3K, sarung tangan, tisu kering, senter dan baterai, masker, tali tambang, plastik handphone, pisau, hand sanitizer,
trash bag atau plastik sampah.